Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afifah Zahra Tenisak, mahasiswi D3 Kebendaharaan Negara dari kelas 404. Saya akan menjelaskan tentang proyeksi belanja kementerian dan lembaga. Penyusunan belanja KL secara top-down dilakukan dengan membuat proyeksi belanja untuk seluruh kementerian lembaga berdasarkan jenis belanja. Penyusunan belanja KL secara top-down merupakan penyusunan belanja yang dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di suatu KL untuk dilaksanakan sampai dengan unit terkecil atau satker. Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Yang mana hal ini dilakukan oleh Direktorat Penyusunan APBN DJA untuk menghasilkan pagu indikatif. Penyusunan belanja KL diawali dengan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja per jenis belanja dan asumsi dasar ekonomi makro. Hasil evaluasi kemudian disandingkan dengan formula proyeksi belanja. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana formula yang digunakan untuk menyusun proyeksi belanja KL. Baiklah, sekarang kita akan membahas formula proyeksi belanja. Yang pertama yang kita bahas adalah formula belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Dalam struktur APBN, belanja pegawai terdiri dari 3 kelompok besar akun, yaitu belanja gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi lembur, dan lain-lain, serta kontribusi sosial. Sehingga, persamaan identitas belanja pegawai adalah belanja pegawai sama dengan gaji dan tunjangan, ditambah honorarium, vakasi lembur, dan lain-lain, ditambah kontribusi sosial. Selanjutnya, untuk kelompok akun yang pertama, yaitu formula gaji dan tunjangan, terdiri dari formula gaji, yaitu GT sama dengan GT tahun sebelumnya atau realisasi dikali 1 ditambah 0,1 dikali 1 ditambah 0,031, di mana GT merupakan gaji atau tunjangan, GT min 1 sama dengan gaji tunjangan realisasi tahun sebelumnya, 0,1 merupakan kebijakan kenaikan gaji, misal 10%. Nah, jika di dalam soal terdapat kebijakan kenaikan gaji sebesar 7%, maka tertulis di sana 0,07. Dan 0,031 sama dengan adalah indeks perkembangan alamiah atau kenaikan gaji berkala. Formula selanjutnya adalah formula tunjangan beras. Untuk mencari tunjangan beras, dibutuhkan perkiraan realisasi tunjangan beras tahun sebelumnya dikali 1 ditambah inflasi dikali 1 ditambah 0,075. 0,075 di sini adalah indeks perkembangan alamiah jumlah anggota keluarga. Untuk selanjutnya, kita akan membahas formula tunjangan lainnya. Untuk formula tunjangan lainnya, yaitu tunjangan lainnya sama dengan tunjangan lainnya untuk realisasi tahun sebelumnya dikali 1 ditambah kebijakan tunjangan lainnya dikali 1 ditambah 0,025, di mana 0,025 ini merupakan indeks perkembangan alamiah, yaitu perubahan status jabatan. Selanjutnya, formula uang makan. Untuk formula uang makan sama dengan uang makan realisasi tahun sebelumnya dikali 1 ditambah tarif uang makan tahun sekarang dikurangi tarif uang makan tahun sebelumnya dibagi tarif uang makan tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan tarif uang makan dan ULP, di mana uang makan merupakan tunjangan yang diberikan untuk PNS, sedangkan ULP atau uang lauk pauk diberikan kepada TNI dan Polri. Untuk formula selanjutnya yaitu formula belanja pegawai luar negeri dan formula gaji pegawai baru, di mana formula belanja pegawai luar negeri yaitu belanja pegawai luar negeri tahun sebelumnya dikalikan 1 ditambah kebijakan belanja pegawai luar negeri dikali 1 ditambah 0,031
dikali nilai tukar tahun sekarang per nilai tukar tahun sebelumnya, di mana 0,031 merupakan indeks perkembangan alamiah, yaitu kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Formula selanjutnya yaitu formula gaji pegawai baru, yaitu tambahan pegawai baru dikali struktur gaji dikali 1 ditambah kebijakan kenaikan gaji tahun berjalan dikali indeks gaji CPNS dengan asumsi 80% dikali asumsi periode pembayaran gaji pegawai baru per bulan. Untuk mata akun yang kedua yaitu formula honorarium, vakasi lembur, dan lain-lain, yang terdiri dari formula honorarium vakasi lembur dan formula belanja khusus dan belanja pegawai transito. Di mana untuk formula honorarium vakasi lembur yaitu honorarium vakasi lembur tahun sebelumnya dikali 1 ditambah tingkat inflasi. Dan untuk belanja khusus dan belanja pegawai transito yaitu tunjangan khusus tahun realisasi sebelumnya dikali 1 ditambah 0,31, di mana 0,031 ini merupakan indeks perkembangan alamiah. Baiklah, berikut merupakan contoh proyeksi belanja pegawai. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara mencari proyeksi belanja pegawai. Namun sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu formula belanja barang, formula belanja modal, dan formula bantuan sosial. Setelah formula belanja pegawai yaitu formula belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya di luar kriteria belanja bantuan sosial. Cara mencarinya adalah belanja barang tahun sebelumnya dikali 1 ditambah inflasi dikali 1 ditambah indeks perkembangan organisasi. Selanjutnya formula belanja modal. Belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi, seperti properti, peralatan, tanah dan bangunan yang akan menjadi aset pemerintah. Untuk formula belanja modal digunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan Bow-Yancey, yaitu elastisitas perubahan belanja modal terhadap perubahan PDB. Dengan formula K tahun sebelumnya dikali 1 ditambah Bow-Yancey dikali G, di mana Bow-Yancey merupakan delta PDB dibagi dengan delta belanja modal dikalikan dengan rata-rata belanja modal 3 tahun terakhir. Sedangkan G merupakan persentase delta PDB. Pendekatan lain yang bisa dilakukan adalah dengan ICOR sektor pemerintah, yaitu delta K dibagi delta Y. Delta K merupakan perubahan investasi, sedangkan delta Y merupakan perubahan penambahan GDP yang diharapkan. Selanjutnya yang terakhir, formula bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang dari pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial KL dan non-KL atau cadangan bencana alam. Rancangan pagu belanja bantuan sosial KL dipengaruhi oleh realisasi tahun sebelumnya, indeks inflasi, indeks pertumbuhan, dan rencana kebijakan pemerintah. Dengan formula Bansos KL realisasi tahun sebelumnya dikali 1 ditambah inflasi dikali 1 ditambah G ditambah P atau premi. Proyeksi jumlah peserta mengacu pada proyeksi penduduk, sedangkan premi diindeks dengan inflasi sektor kesehatan. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mencari proyeksi belanja pegawai yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, yang pertama, bagian gaji dan tunjangan. Untuk struktur gaji, cara mencarinya adalah dengan melihat anggaran pada tahun T. Tahun T merupakan anggaran tahun berjalan, sedangkan anggaran baseline merupakan anggaran tahun yang direncanakan atau tahun selanjutnya. Nah, jadi sesuai dengan formula yang telah kita pelajari sebelumnya,
yaitu gaji tunjangan tahun sebelumnya dikali 0,95, yaitu realisasi belanja pegawai untuk 5 tahun terakhir sebesar 95% terdapat pada soal, dan dikali 1 ditambah 0,1. 0,1 didapat dari kenaikan gaji yang diperkirakan 10%. Dan selanjutnya dikali 1 ditambah 0,031 yang merupakan indeks perkembangan alamiah. Perhitungan yang selanjutnya yaitu tunjangan beras. Sesuai dengan formula yaitu anggaran tahun sebelumnya dikali realisasi 0,95 dikali 1 ditambah 0,05 didapat dari inflasi diperkirakan 5%. Dan 1 ditambah 0,075 merupakan indeks perkembangan alamiah jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, mencari tunjangan lainnya, yaitu melihat anggaran tahun sebelumnya dikali realisasi 95% dikali 1 ditambah 0. 0 merupakan kebijakan tunjangan lainnya. Karena di soal tidak terdapat kebijakan tunjangan lainnya, maka di sini tertera 0. Dan dikali 1 ditambah 0,025 yang merupakan indeks perkembangan alamiah. Selanjutnya, formula uang makan dan uang lauk pauk. Yang pertama, uang makan. Didapat dari anggaran tahun sebelumnya dikali 95% yaitu realisasi, dikali 1 ditambah 5.000 yaitu kenaikan uang makan pada soal, dan 35.000 merupakan tarif lama uang makan. Selanjutnya yang kedua yaitu tarif uang lauk pauk TNI Polri. Sama halnya dengan uang makan, hanya berbeda di tarif lama uang lauk pauk yaitu sebesar 30.000. Setelah itu uang makan dan uang lauk pauk dijumlahkan dan menghasilkan angka 25.512. Selanjutnya untuk belanja pegawai luar negeri didapat dari realisasi anggaran tahun sebelumnya dikali realisasi belanja pegawai untuk 5 tahun terakhir yaitu 95% dikali 1 ditambah 0,031 yang merupakan indeks perkembangan alamiah, dan dikali 14.400 per 13.500 yang didapat dari soal, yaitu nilai tukar yang diperkirakan 14.400 dan tahun sebelumnya yaitu 13.500. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah gaji untuk tambahan pegawai baru yang didapat dari tambahan pegawai baru yaitu sebesar 2.000 dikali gaji pokok yaitu 2,4 juta dikali 1 ditambah 0,1 yang merupakan kenaikan gaji yaitu 10% dikali 0,8 yang merupakan indeks gaji CPNS yang asumsinya merupakan 80% dan dikali 99 merupakan asumsi periode pembayaran gaji pegawai baru yaitu 9 bulan. Nah, untuk formula gaji tambahan pegawai baru ini tidak termasuk belanja KL karena gaji untuk tambahan pegawai baru ini masuk ke dalam bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN, sehingga untuk gaji tambahan pegawai baru masuk ke dalam kolom non-KL. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.